Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meringkas materi pembelajaran kedua, yaitu tentang 7 teori untuk 7 para pengembang dan pemberdaya komunitas. Mengapa teori dipandang penting? Teori adalah penjelasan dapat memberikan bantuan dalam memahami perilaku orang atau kerangka kerja dari mana pengembang komunitas dapat menjelaskan dan memahami peristiwa. Teori yang baik dapat dinyatakan dalam istilah abstrak dan membantu menciptakan strategi dan alat untuk praktik yang efektif. Tujuh perhatian utama dalam bidang pengembangan masyarakat. Mengikuti definisi pengembangan masyarakat ini ada 7 perhatian utama yang melibatkan solidaritas dan pembangunan agensi. Masing-masing adalah: yang pertama, hubungan. Hubungan terkait dengan rasa solidaritas. Seberapa penting kepercayaan dan timbal balik dalam proses pengembangan masyarakat? Apa yang penting untuk diketahui tentang pembangunan hubungan? Yang kedua itu struktur. Struktur mengacu pada praktik sosial, organisasi atau kelompok yang berperan dalam solidaritas dan pengembangan kapasitas. Ini juga mengacu dalam hubungan di antara mereka. Beberapa dari praktik dan organisasi sosial ini mungkin memiliki peran yang terbatas. Oleh karena itu, untuk membangun solidaritas mungkin perlu dibangun organisasi baru dan atau yang sudah ada dapat memperluas misinya. Yang ketiga yaitu kekuasaan. Kekuasaan mengacu pada hubungan dengan mereka yang mengatur sumber daya seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan pengetahuan, atau mereka yang memiliki akses lebih besar ke sumber daya tersebut daripada yang lain. Yang keempat yaitu makna bersama. Makna bersama mengacu pada makna sosial, terutama simbol yang diberikan orang pada satu tempat, benda fisik, perilaku, peristiwa, atau tindakan. Yang kelima yaitu komunikasi untuk perubahan. Komunikasi untuk perubahan terkait dengan konsep partisipasi penuh, nilai yang konsisten dalam literatur pengembangan masyarakat. Keenam yaitu motivasi untuk pengambilan keputusan. Motivasi dapat mempengaruhi banyak aspek pengembangan masyarakat. Ini membantu kita untuk memahami apakah orang akan atau tidak akan terlibat dalam inisiatif komunitas. Yang ketujuh yaitu integritas, pusat perhatian dan paradoks yang berbeda di dalam lapangan. Apa konsekuensi potensial pada aspek kehidupan lainnya jika kebijakan tersebut dilakukan? Pada dasarnya, proses pengambilan pilihan yang rasional dapat dipupuk sebagai bentuk peningkatan kapasitas. Pertimbangan tentang hubungan teori model sosial. Model sosial adalah seperangkat sumber daya intrinsik untuk hubungan sosial dan termasuk kepercayaan, norma, dan jaringan. Yang kedua itu pertimbangan tentang struktur atau fungsionalisme. Penting untuk melihat struktur yang mendasari kapasitas organisasi dan kelompok untuk membawa atau menghentikan perubahan. Pada intinya, struktur berkaitan dengan konsep keagenan atau capacity building. Yang ketiga itu pertimbangan tentang kekuasaan, teori konflik. Kekuasaan adalah isu kunci ketiga untuk pengembangan masyarakat. Kekuasaan adalah kontrol atau akses ke sumber daya, tanah, tenaga kerja, modal, dan pengetahuan. Karena pengembangan masyarakat membangun kapasitas, perhatian tentang kekuasaan terjadi sangat penting. Yang keempat yaitu pertimbangan. Yang keempat itu